Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala selalu, amin. Aku pengen nanya nih, apakah teman-teman di sini banyak yang suka menunda sesuatu atau pernah menunda sesuatu yang ingin dikerjakan, ataukah malah sering menunda-nunda sesuatu untuk dikerjakan? Sebenarnya menunda itu apa sih? Menurut buku dari Mel Robbins yang aku baca, penundaan itu ada dua jenis ya. Yang pertama penundaan produktif, yang kedua penundaan destruktif. Penundaan produktif itu contohnya kayak misalnya nih teman-teman mau buat tugas tapi membutuhkan waktu itu 2 minggu untuk menyelesaikan tugasnya supaya tugasnya itu menghasilkan tugas yang bagus gitu. Kalau itu nggak apa-apa teman-teman tunda gitu. Tapi yang ini nih, yang kedua ini jenis penundaan destruktif ya. Jadi penundaan destruktif ini gimana teman-teman itu menghindari tugas yang harusnya teman-teman kerjakan dan teman-teman tuh tahu konsekuensinya apa kalau tidak dikerjakan ya. Itulah yang disebut penundaan destruktif. Itulah yang bisa sangat merugikan kita. Kelihatannya sepele ya, tapi bisa sangat membuat kita tuh gagal total, gagal besar dalam hidup ini gitu loh. Jadi sebenarnya apa sih alasan kita dari menunda sesuatu itu? Apa sih sebenarnya alasannya? Yang pertama menurut Profesor Psikologi Timothy Pikil ya, beliau telah membuat penelitian lebih dari 19 tahun tentang penundaan. Katanya alasan dari orang menunda itu karena stres katanya. Kita itu mau menghindari stres gitu, mau menghindari stres dari pekerjaan yang kita lakukan. Misalnya kita tuh mau misalnya mengerjakan tugas gitu, kita tuh lebih memilih untuk melegakan stres sementara untuk misalnya bermain Facebook gitu, buka-buka YouTube gitu. Kita tuh mau menghindari stres sementara itu gitu. Jadinya makanya akhirnya kita menunda terus untuk melepaskan stres sementara itu. Akhirnya kita menunda terus, akhirnya malah pekerjaan kita itu jadinya menumpuk gitu ya teman-teman. Nah, itu alasan dari buku yang aku baca, dari buku Mel Robbins menurut Profesor Timothy Pikil dari Universitas Carleton. Tapi kalau aku pribadi nih ya teman-teman ya, yang memang biasanya suka menunda itu, sebenarnya apa sih alasan aku? Kalau aku pribadi tuh alasan aku tuh untuk menunda tuh apa sih sebenarnya gitu ya. Kalau alasan aku pribadi itu kenapa aku menunda, karena pertama gini teman-teman, aku tuh orangnya perfeksionis sebenarnya gitu. Jadi kalau aku mengerjakan sesuatu, nanti aku pikir pasti nanti lama aku kerjainnya gitu loh. Pasti bersihin ngerapin kasur doang pasti bakal lama gitu, akhirnya nggak jadi, akhirnya ditunda gitu. Terus juga itu alasan pertama aku untuk menunda itu karena alasan perfeksionis. Kedua ya karena malas aja teman-teman, karena malas aja, nggak pengen ngelakuin apa-apa, pengennya cuma rebahan, pengennya cuma nyantai. Yang ketiga alasan aku itu melakukan penundaan yang kita bisa sebut prokrastinasi itu adalah yang ketiga alasan aku untuk menunda itu adalah aku tuh takut gitu untuk melakukan sesuatu gitu. Nggak tahu, ada rasa takut aja gitu ketika mau ngerjain tugas. Aduh takut nih, cemas nih, nggak tahu aja kenapa cemas tanpa alasan gitu.
Tapi kalau cemas yang ada alasannya tuh kayak kayak mandi gitu ya. Akhir-akhir ini kan dingin ya, cuaca dingin ya. Aku tuh selalu takut untuk mandi. Setiap kali mandi tuh aku selalu takut gitu. Takut kalau airnya itu dingin, tapi ketika sudah dijalani, mandi itu sudah dilakukan gitu loh, ternyata mandi itu airnya tuh tidak seburuk yang aku pikirkan. Ketika airnya itu menempel di badan gitu, itu nggak seburuk yang aku pikirkan. Jadi bahkan pada malam hari pun air itu tidak sedingin yang aku bayangkan ketika aku harus mandi malam gitu, pulang kuliah sampai maghrib misalnya gitu ya. Jadi intinya ketakutan itu gak rasional gitu loh teman-teman. Kalau teman-teman sendiri apa nih alasan dibalik penundaan teman-teman lakukan? Kalau aku itu ya tadi itu ya ada 3. Pertama malas, kedua perfeksionis, ketiga takut gitu. Tapi kalau dari buku Mel Robbins sendiri itu kita tuh alasan penundaan itu karena menghindari stres gitu. Terus apa sih solusinya gitu? Kalau kita bahas penundaan doang tanpa ada solusi kan gak enak ya. Apa sih sebenarnya solusinya dari penundaan tersebut? Ada nggak sih solusinya gitu ya? Kalau dari buku Mel Robbins yang aku baca itu tuh kita tuh bisa menggunakan the 5-second rules, artinya peraturan 5 detik, dimana kita ketika ingin mengerjakan sesuatu itu kita bisa hitung 5, 4, 3, 2, 1, lakukan sekarang. Jangan bersiap-siap, lakukan sekarang gitu. Karena tidak akan pernah ada waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu gitu. Semua waktu itu tepat. Jadi kita harus lakukan sekarang juga gitu. Jangan bersiap-siap, itu sih intinya. Kalau yang aku udah lakukan kayak yang paling aku takutin itu mandi tadi ya gitu teman-teman. Itu kan aku takut tapi aku lakuin langsung. Itu kan jadinya ini ya, ternyata yang kita takuti itu tidak ada sebenarnya gitu. Ternyata alasan-alasan yang kalau kita lakukan segera, alasan-alasan yang kita buat itu sebenarnya tidak ada gitu. Jadi itu solusinya ya, the 5-second rule itu solusinya. Kita tuh bisa mulai dari hal-hal yang kecil dulu seperti mandi, membersihkan tempat tidur, barulah mungkin hal-hal yang besar. Apakah kita menulis buku, apakah kita membuat proyek baru, apakah memulai bisnis gitu ya teman-teman ya. Mulai dari hal-hal kecil baru hal-hal besar. Kalau hal-hal kecil teman-teman sudah lakukan dengan baik, insya Allah hal-hal besar ke depan juga teman-teman bisa lakukan dengan baik. Mungkin segitu saja yang dapat aku sampaikan mengenai penundaan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.